Alhamdulillah Kang Maruto sehat-sehat. Mbak Maruti pripun kabare? Alhamdulillah kula nggih sehat kok. Ten pundi saniki? Ten Korea. Oh, Loh, kerja di sana mboten niki nembe melampah-melampah. Ih, keren. Nyuwun tulung lah. Nyuwun tulung apa? Itu kalau dipun kirimi. Kirimin apa? Nomor rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhabil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh, para pinisepuh, segenap pengurus masjid Husnul Iman, para ibu, para bapak, saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Satu nasihat yang baik dari seorang ulama, dalam hal ini Syekh Yusuf Qardawi hafizahullah, beliau mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau orang yang rabbani, bukan orang yang ramadhani. Maksudnya apa orang yang rabbani? Orang yang keterikatannya itu dengan Rabb, dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatannya ini karena Rabb. Jadi keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang keterikatannya itu dengan Ramadan. Ramadan berlalu pula amal-amal yang biasa dilakukannya. Jangan sampai. Maksudnya tetaplah kita ini wajah tu wajhiyah ini kepada Allah kapan saja, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kita jaga sholat jamaah juga di Ramadan dan di luar Ramadan, karena keterikatan kita adalah dengan Allah. Kita bisa beramal saleh sedikit atau banyak sesuai dengan kemampuan kita, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan selain Ramadan. Itu artinya menjadi orang yang rabbani, bukan ramadhani. Kebiasaan-kebiasaan buruk atau paling tidak kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif, yang kurang bermanfaat, yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, kita lanjut juga di setelah Ramadan, kebiasaan itu tetap kita upayakan untuk tinggalkan. Ibarat apa namanya? Kan kalau WA segala macam kan ada delete ya, ada delete gitu ya. Tapi kalau tip itu kan ada delete. Kalau nyentel apa kan ada post. Apa? Post itu apa? Jeda, berhenti. Ya, jeda. Jadi Ramadan ini bukan hanya jeda, post. Suka ngerasani orang, sekarang lagi Ramadan, diajak ngerasani libur. Ya, predisit. Mereka sedang berada di bulan Ramadan. Begitu sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya begitu
posnya tadi dipencet lagi, mulai lagi. Bukan begitu. Jadi bukan jeda, kemudian setelah selesai Ramadan mulai lagi ngerasain ini, bukan. Tapi dilanjut. Ya, jadi yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, yang tidak produktif, tidak bermanfaat itu di delete. Ya, bukan hanya di post. Gitu. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi nanti kalau pulang tadi ngajinya apa? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Keren temen Rika. Iku apa maksudnya? Gitu. Iya, itu bahasa Arab Kang, itu bahasa Arab yu. Ya. Dadi wong sing taat maring Gusti Allah, gitu ya. Bukan hanya taat mergo Ramadan, itu maksudnya. Para bapak dan ibu sekalian, ini temanya kan karakter alumni Ramadan. Ini judul besar banget ini. Ya, ini bisa sehari. Ya. Betul Ustaz, sehari, karena memang kita ini sehari bersama Quran gitu ya Bu ya? Iya. Ustadznya kelihatannya nggak siap sehari ini. Nanti jam 10 ada pertemuan wali santri, ya. Datang jauh-jauh gitu. Tadi ada yang pagi datang terus mau ngajak santri mau pulang. Ustaz, saya mau ngajak santri pulang. Anak saya, emang kenapa? Kan pertemuan wali santri jam 10. Ya, saya mau ke sana. Nah, akhirnya kesimpulannya, saya tidak izinkan, tapi kalau jenengan maksa pulang monggo. Gitu aja bahasanya. Wis ngomong wis kenceng banget, Bok. Walaupun ngomongnya karo guyu. Saya nggak izinkan, sampean arep pulang monggo. Nah, akhirnya nanti teh musyawarah sama ibunya anak-anak. Nah, gitu. Akhirnya semoganya nggak pulang. Kalau anda kata pulang ya tetap kita doakan yang baik. Kita doakan yang mungkin kondisinya sedemikian rupa mendesak. Baik. Lulusan Ramadan itu kan predikatnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kalau diterjemahkan secara sederhana, secara mudah artinya ben takwa, gitu. Agar supaya kalian bertakwa artinya ben takwa. Jadi nanti apa namanya? Lulusannya Ramadan gelarnya apa? MM ya? MM ya. MTQ. Nah, monggo lah MTQ. Jadi insya Allah nanti lulusan dari Ramadan semuanya di belakangnya dikasih nama apa? MTQ. Kemana-mana MTQ. Muttaqin, amin ya rabbal alamin. Walaupun nggak ditulis, semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Makanya diingatkan dalam Al-Quranul Karim, ya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Surat apa itu? Bukan. Wala takunu, janganlah kalian menjadi apa? Kallati, seorang wanita yang macam apa? Naqadat ghazlaha, yang mengurai tenunannya. Jadi dia menenun benang, menenun kain, ia urai. Mim ba'di quwwatin, setelah tenunannya itu kuat. Setelah diurai, angkatha, menjadi bercerai-berai kembali. Jadi dulu di Mekah itu ada seorang perempuan, dikenalnya perempuan pandir. Pandir itu artinya tidak cerdas, lawan dari cerdas. Ya. Apa yang dia kerjakan? Sehari-harinya itu mintal benang, menenun kain. Mintal benang, menenun kain. Begitu sudah jadi, antar sore harinya dicabutin lagi. Cabutin.
gitu benangnya. Akhirnya cercerai berai kembali, gitu. Terus besok pagi ditenun lagi, dipintal, ditenun lagi. Nanti begitu sudah jadi kuat, bagus, dicerai beraikan kembali. Itu kerjanya tiap hari. Samunanya, kira-kira itu orang cerdas apa orang pandir? Akalnya penuh atau miring? Benar. Miring apa penuh? Atau tumpah? Arab bilang miring ngawani. Poso-poso masa ngarani wong miring. Iya. Jadi itu kerjanya. Jadi bukan perbuatan yang cerdas, tapi perbuatan yang sia-sia. Quran mengatakan jangan kamu jadi kayak gitu. Gitu. Itu kan tamsil ya. Janganlah kamu menjadi perempuan yang seperti itu. Walaupun laki-laki yang seperti itu juga jangan pula. Gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita Ramadan ini kan menenun ya. Ibarat menenun kain ya, barang dipintal, ditenun jadi kain. Begitulah kurang lebihnya. Ada benang puasa. Ada benang sholat tarawih. Ada benang sedekah. Ada benang baca Quran. Ada benang ngaji setiap ahad. Setiap ahad bok niki selama Ramadan. Ada benang nolong orang lain. Ada benang ngajarin orang yang belum bisa baca Quran karena kita sudah khatam baca Quran. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Aman. Alhamdulillah Ustadz, ini kemarin 4 kali kita ke daerah Kampung Laut, kita buat tim ngajarin baca Quran yang belum bisa. Masya Allah, ini amal yang sangat mulia. Benang-benang itu dirajut semuanya supaya menjadi pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Kita disuruh mengenakan pakaian yang menutup aurat kita. Itu pakaian fisik. Menutup aurat kita ini pakaian badan. Hati kita juga perlu dikasih pakaian. Dihias pakaian yang cakep. Pakaian hati itu namanya libasut taqwa. Pakaian takwa. Dari hati yang sudah dihias, dipakai dengan pakaian takwa, nanti munculnya juga perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu. Ibarat kita menenun kain-kain takwa ini agar menjadi pakaian hati kita. Setelah kita keluar dari Ramadan, jangan pakaian ini diudarin maning. Jangan dicerai-beraikan kembali. Kemarin sudah benar tuh. Ya, sudah bagus, lisannya terjaga. Ya. Keluar dari Ramadan, kita tetap menjaga seperti saat Ramadan. Itu namanya tidak mencerai-beraikan kembali pakaian takwa. Biasa berbagi kepada tetangga, alhamdulillah kemarin bisa bagi kolak. Nah, gitu kan? Kolak, walaupun mangkoknya mangkok kecil. Enggak apa-apa, mangkok kecil. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Allah memberikan pahala memberi berbuka puasa itu Allah berikan kepada orang yang memberikan buka puasa hanya berupa separuh kurma, ya, atau hanya berupa seteguk air. Seteguk air. Air pam akeh mok. Ya paling nggak air aqua harganya berapa kue atau merek yang lain ya, jangan aqua kalau bisa. Gitu. Ada air santri, ada banyak kok. Ya. Merek-merek yang dibuat oleh saudara-saudara dekat kita sesama kaum muslimin. Jadi janganlah kamu mencerai-beraikan kembali, jangan seperti wanita yang setelah memintal
kain, memintal benang, menenun kain, mencerai-beraikannya kembali. Amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan jangan kita udari, jangan kita kemudian cerai-beraikan, kemudian lepas dari Ramadan bubar kabeh amali, ampun ngantos. Insya la haula wala quwata illa billah. Ini pegangan kita. Banyak-banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Karena siapa yang banyak mengucapkan ini, artinya dia banyak memohon kekuatan kepada Allah. Banyak memohon agar ditolong oleh Allah. Kita bisa ini dan itu, melakukan amal ini dan itu, amal baik ini dan itu karena dapat taufik dari Allah, ditolong oleh Allah. Makanya kalau kita berdoa, itu tandanya Allah mau ijabah. Gitu caranya kita memandang. Kita mau berdoa ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa. Kita dibimbing oleh Allah mau berdoa, itu artinya Allah mau mengijabah doa kita. Karena gak semua orang mau berdoa. Gak semua orang mau berdoa. Jadi kalau kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, artinya apa? Allah ingin menghantarkan kita ke surganya. Kalau kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang berpuasa, artinya kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang taat. Makanya kita bisa beramal soleh itu tambah syukur kita, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kalau itu yang menjadi cara pandang dan cara fikir kita, cara merasa kita, insya Allah taufik Allah tidak akan dilepas dari kita. Berbeda kalau orang merasa bahwa ini semuanya karena kehebatan dirinya. Hati-hati kalau muncul macam ini. Hati-hati kalau nanti dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditolong oleh Allah. Dan Rasul itu paling ngeri kalau enggak ditolong oleh Allah. Maka permintaan beliau, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Awalnya Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harap. Jadi yang diharap rahmat Allah. Fala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Artinya tidak ditolong oleh Allah. Jangan engkau biarkan diriku untuk diriku sendiri ya Allah, tapi tolonglah aku selalu. Tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata pun jangan engkau tinggalkan aku ya Allah. Jadi rahasia kita bisa melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah taufik pertolongan dari Allah. Makin kita ditolong Allah bisa melakukan amal soleh, makin syukur dan makin merunduk kita di hadapan Allah, bukan malah jadi bahan sombong. Karena setan itu masuknya halus gitu. Kamu hebat, ilmumu banyak, kamu pintar, kamu ini. Akhirnya dinasehatin orang gak mau dengar. Emang lu siapa, gue siapa? Ente lulusan apa, nyong lulusan apa? Gitu. Astaghfirullahaladzim. Ente gak pernah makan pesantren. Saya udah makan inti pesantren, bukan makan pesantrennya. Jangan sampai begitu. Jadi ibadah yang banyak, ibadah yang baik itu, kalau orang tidak menyikapinya secara benar, itu bisa menjadi sebab kesombongan. Harta yang banyak, kalau orang menyikapinya tidak benar, juga menjadi sebab kesombongan. Ilmu yang banyak juga bisa menjadi sebab kesombongan. Nasab yang baik menjadi sebab kesombongan. Bisa. Makanya Imam Ghazali itu mengingatkan terus, ini sebab-sebab yang berpotensi menjadi orang sombong. Ada sombong dengan ibadahnya, sombong dengan amalnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan kekuatannya, sombong dengan kekuasaannya. Gitu. Jadi orang yang bertakwa itu semakin apa? Merunduk di hadapan Allah, semakin tawadhu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Kalau bukan lantaran anugerah Allah dan bukan lantaran kasih sayangnya,
ma zaka, tidak bersih di antara seorang dari kamu. Tidak ada seorang pun yang bersih di antara kamu. Ma zaka minkum min ahad. Tidak ada yang bersih minkum di antara kalian min ahadin, seorang pun. Jadi kalau bukan lantaran anugerah Allah, bukan lantaran rahmat Allah, kita tidak bisa melaksanakan amal-amal yang sedemikian rupa, puasa, ngaji, tadarus. Maka jangan merendahkan, kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain yang belum taat ibadah. Nggak ada apa-apanya dia. Ajak saja untuk kebaikan. Jangan kemudian menepuk diri, saya ana khairum min, saya lebih baik daripadanya. Jangan. Itu kesombongan yang membuat orang akhirnya khawatir nanti dicabut itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi sering-sering mohon pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kita minta. Ya Allah tolong aku, ya Allah kuatkan aku, ya Allah. Itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau orang memuji Allah atas segala nikmatnya, lapang ini dada, enak nih hati, wajah juga ceria. Kalau tadi ngomongan THR segala macam, ya walaupun belum ada berseri-seri di tangan, tapi wajah tetap harus berseri-seri, gitu ya. Apalagi nanti sudah berseri-seri gitu ya, dapat THR-nya, alhamdulillah. Pak Alwi senyumnya khas ini. Para bapak dan ibu sekalian yang saya cintai, baik. Kemudian orang yang bertakwa itu gandengannya, hubungan dengan sanak familinya cakep. Itu orang takwa. Kalau hubungan dengan sanak familinya kacau, itu berarti takwanya kacau. Nanti gelarnya dicopot lagi itu, karena gak berhak. Jadi antara takwa dengan silaturahim itu selalu berdampingan. Nggak bisa itu. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 1, ayat pertama, Allah firmankan langsung kepada poinnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Biasa dibaca nggih? Biasanya kalau ada nganten baca ini ayat biasanya. Wattaqullaha, takwalah kalian kepada Allah. Jadi perintah takwa. Yang mana Allah itu alladzi yang tasaaluna, kalian saling meminta bihi dengan namanya. Bertakwalah kepada Allah yang mana kamu saling meminta satu sama lain dengan menggunakan namanya, dengan menyebut namanya. Sering ketika orang meminta kepada seseorang yang lain, satu sama lain, billahi, saya minta nanti datang ke rumah, itu disebut menyebut nama Allah. Kalau sudah disebut nama Allah, maka orang yang diajak itu ya insyaallah bismillah. Yang dengan menyebut namanya kamu saling, ya ada urusan di antara kalian, saling meminta satu sama lain untuk urusan-urusan tertentu, dan urusan kalian itu dimudahkan karena menyebut nama Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah yang selalu kau sebut-sebut untuk memudahkan urusan kalian itu. Takwa kepada siapa? Allah. Kedua, perintah takwa kepada siapa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini namanya wawu ataf. Udah nyampe belum Pak Aman? Udah kan? Wattaqullaha mansub, nasabnya pakai fathah. Wal arhama mansub juga, nasabnya pakai fathah. Takwalah kepada Allah dan sanak famili. Takwalah kepada sanak famili maksudnya.
Allah gunakan istilah takwa ini kepada sanak famili loh. Enggak main-main. Bertakwalah kalian kepada Allah dan kepada sanak famili. Jadi menyambung sanak famili itu disebut Allah dengan kata takwa. Memberi faedah, memberi pelajaran kepada kita bahwa orang yang takwa itu hubungan sanak familinya cair, hubungan sanak familinya baik, yang biasa kita sebut dengan silaturahim. Tapi saya punya saudara jauh-jauh Ustadz, nggak bisa silaturahim. Siapa bilang nggak bisa? Hari gini nggak bisa silaturahim. Angkat saja nomor teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Mbak Maruti. Oh, Mbak Maruti. Gimana Kang Marutonya? Alhamdulillah Kang Maruto sehat-sehat. Mbak Maruti pripun kabare? Alhamdulillah kula nggih sehat kok. Ten pundi saniki? Ten Korea. Loh, kerja di sana mboten niki nembe melampah. Ih, keren. Korea nggak ngajak-ngajak. Ini mohon maaf ini lebaran mboten saged salat mriko. Nyuwun tulung lah. Yang tulung apa? Itu kalau dipun kirimi apa? Nomor rekening. Silaturahim juga itu. Oke, kirim nomor rekening. Iya. Gawan ditilii wis mlebu burung ya. Allah, nek wis janji ya cepet-cepet lah gitu. Ya kan. Itu silaturahim juga itu. Gitu. Jadi antara takwa kepada Allah dan silaturahim itu gandeng. Sampai-sampai Rasul bersabda la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahim muttafaqun alaih. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nggak masuk surganya maksudnya gimana? Nggak masuk surga sama sekali. Kalau dia menganggap memutuskan silaturahim itu halal, berarti menghalalkan yang diharamkan Allah. Na'udzubillah. Khawatir ini merusak imannya. Iya kan? Tapi kalau tahu sebenarnya wajib itu, cuman ini ada kondisi-kondisi tertentu dia belum bisa mengatasi jiwanya, tidak bisa masuk surga langsung. Mesti mampir dulu. Mampir kemana? Kumbah disit, ucek-ucek dulu. Iya. Nah di neraka itu kan nggak kayak di dunia, apinya itu nggak kayak di dunia. Kata Rasulullah, adab neraka paling ringan itu bara ditaruh di dua telapak kaki seseorang ahli neraka, karena kedua telapak kakinya menginjak bara, mendidih sampai otaknya, mendidih sampai otak, dan nggak mati. Kalau mati kan selesai, ya kan? Maka la yamutu fiha wa la yahya, enggak mati enggak hidup. Kalau mati karuan selesai. Kalau hidup hidup nyaman, enggak juga. Ya. Ini enggak mati enggak hidup. Ya. Jadi yang namanya rindu setengah mati kan ada ya, enggak ada, walaupun di dunia enggak ada rindu setengah mati. Yang siksaan setengah mati ya itu di akhirat. Gitu. Jadi bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di salah satu sore, waktu itu sore hari Arafah, sore hari Arafah, Rasul sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Beliau mengatakan, la yujalisuni man amsa qati'a rahim. Orang yang sampai sore ini masih memutuskan hubungan sanak famili, tolong jangan duduk bareng kita. Rasul nggak mau. Kemudian ada orang yang kemudian berdiri dari ujung majelis, berdiri meninggalkan majelis. Tak lama kemudian balik lagi. Ketika balik ditanya oleh Nabi, malaka lam yakum minal majlisi ghairuka, ada apa dengan kau? Karena tidak ada yang meninggalkan majelis selain engkau. Benar ya Rasulullah, ketika engkau bersabda jangan duduk bersamaku orang yang sampai sore ini masih memutuskan silaturahim, saya jadi teringat hubungan saya dengan bibi saya putus. Bibi itu kan saudaranya bapak atau saudaranya ibu ya. Iya. Putus. Makanya saya langsung mendatangi bibi saya. Ketika saya datang ke bibi saya, ma jaa bika? Ma hadza da'baka? Mengapa engkau datang? Enggak biasanya kau datang. Orang mau baikan diomong gitu, enaknya pulang apa lanjut?
Ini mau datang aja sudah maju mundur kan? Begitu nyampe, ngapain lo datang? Gak punya duit, balik lagi duit. Waduh, berani balik deh, gitu kan? Kalau kan, nggih bi, mohon maaf. Tadi Rasulullah sabda begini. Maka saya ingatkan hubungan saya dengan bibi putus, maka saya minta maaf sama bibi, kita sambung hubungan. Bibinya juga akhirnya memberi maaf dan juga minta maaf dan mohon ampun kepada Allah. Setelah itu kembali lagi. Setelah itu saya kembali lagi kepadamu ya Rasulullah. Diceritakan begitu. Ya, kemudian oleh Rasul dipersilakan, ijlis, duduklah. Ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah tidak turun kepada kaum yang di tengah kaum itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Gimana rahmat itu turun di tengah keluarga kalau di keluarga itu masih ada orang yang memutuskan silaturahim? Enggak turun rahmat Allah. Maka orang yang bertakwa jaga silaturahim. Apalagi keutamaan silaturahim udahlah, enggak usah nguyain segoro. Sudah banyak dijelaskan tentang keutamaan silaturahim. Sudah berapa tadi? Ya, kun rabbaniyan wala takun kelalen ya. Ayo balen maning ra. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Gitu. Kemudian kita la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, jaga silaturahim. Dengan la haula wala quwata illa billah supaya kita bisa menjaga nilai-nilai ketakwaan yang kita perjuangkan ini. Ditolong terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita terpelanting melakukan perbuatan maksiat, melakukan penyimpangan, segera minta tolong, ya Allah, tolong saya ya Allah. Luruskan saya ya Allah, bimbing saya ya. Minta segera. Kalau enggak nanti tambah jauh. Ya. Kemudian di antara amaliyah, akhlak dan sifat orang yang bertakwa adalah menjaga hubungan silaturahim. Yang terakhir. Bentuk komunitas orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Artinya kita sendiri menjadi orang yang jujur dan membangun kejujuran bersama orang-orang yang ada bersama dengan kita. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Lanjut. Tining meneng kabeh ya. Wa qulu qawlan sadida. Betul. Saya ulangi lagi. Nanti ayat lanjutannya yang lain daripada itu. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Yang keras. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa muslimun. 2. Maning yang ketiga. Lanjutannya yang beda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maning terusannya sing beda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ibu-ibu sekarang. Yuslih lakum lompat itu. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum. Tapi udah ngasih alamat itu, walaupun lupa udah ngasih alamat itu maksudnya ya. Lanjut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Meneng ya. Nyerah. Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as
sadiqin. Dunge wis hafal. Ning perlu dibuka aja. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as sadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Tuh. Jadi antara takwa dan membangun komunitas jujur, menjadi orang yang jujur itu juga bareng. Makanya di Ramadan ini kan kata Rasulullah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Artinya Allah tidak berkenan memberikan keutamaan dari puasa yang dilakukannya. Karena apa? Dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perilaku dusta. Artinya apa? Ramadan itu membentuk pribadi yang jujur. Gitu. Oh, zaman sekarang Ustaz jujur rajur. Enggak, orang jujur tetap mulia. Walaupun dihinakan oleh kanan kiri, ya namanya orang merdeka di lingkungan budak itu dianggap budak. Malah yang merasa merdeka itu budaknya, kan begitu kan? Iya, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Terasing dalam pengertian yang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dia tetap memilih berada di jalan kejujuran. Wa kunu ma'as sadiqin. Yakinlah kalau orang itu punya kejujuran, banyak kebaikan pasti Allah hadirkan kepadanya. Karena kejujuran itu pintu segala kebaikan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ila inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu menghantarkan kepada kebajikan, kebajikan itu menghantarkan ke surga. Jadi jurusan jujur itu ke surga. Subhanallah. Ini beberapa hal yang semoga bermanfaat sebagai tadzkir untuk merefresh ya apa yang sebelumnya sudah kita pelajari, untuk kita menguatkan ingatan tentang itu semuanya, agar Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semuanya, memberikan taufik, dan kita dijaga keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.